Langkah-langkah menyelesaikan model primitive goal programming dengan menggunakan aplikasi Lingo, yaitu yang pertama, copy coding yang ada pada lampiran 7, script Lingo prioritas pertama pada file skripsi. Setelah di-copy, kemudian kita salin pada aplikasi Lingo. Nah, di sini fungsi tujuannya yaitu D1M tambah D1P sampai dengan D18M tambah D18P. Ini merupakan fungsi tujuan memenuhi tingkat permintaan air bersih berdasarkan jenis pelanggan. Dan ini merupakan prioritas pertama. Kemudian kita pilih menu solver dan pilih solve. Maka akan muncul nilai-nilai variabel simpangan dan nilai-nilai variabel keputusan. Dapat dilihat di sini bahwa nilai dari variabel simpangan D1M, D1P sampai dengan D18M, D18P ini semuanya bernilai 0, yang artinya bahwa prioritas pertama, yaitu memenuhi tingkat permintaan air bersih berdasarkan jenis pelanggan, telah terpenuhi. Selanjutnya untuk coding prioritas kedua, yaitu copy coding yang ada pada lampiran 9, script Lingo prioritas kedua pada file skripsi. Setelah di-copy, lalu kita salin pada aplikasi Lingo. Fungsi tujuan prioritas kedua yaitu memaksimalkan pendapatan penjualan air bersih pada unit Modayak dan unit Kotabunan, yaitu D19M tambah D20M. Yang artinya kita menekan agar nilai D19M dan 20M mendekati 0, sehingga tidak terjadi kekurangan target pendapatan yang sudah ditetapkan pada kendala tujuan pendapatan yang ini. Ini target pendapatannya pada unit Modayak dan ini pada unit Kotabunan. Kemudian hasil dari prioritas pertama yang ini D1M, D1P sampai dengan D18M, D18P yang bernilai 0, kita masukkan pada kendala prioritas kedua. Sehingga akan menjadi seperti ini. Kita ketik di atas kendala non-negatif yang ini. Pilih menu solver, kemudian pilih solve. Sehingga akan muncul nilai dari variabel-variabel simpangan dan variabel keputusan. Nah, di sini nilai dari D19M dan D20M bernilai 0. Ini merupakan fungsi tujuan prioritas yang kedua, yang artinya tidak terjadi kekurangan pada target pendapatan pada unit Modayak dan unit Kotabunan. Selanjutnya untuk coding prioritas ketiga, copy coding yang ada pada lampiran 11, script Lingo prioritas ketiga, dan paste pada aplikasi Lingo. Namun sebelumnya, hapus terlebih dahulu coding prioritas kedua yang solusinya sudah ada. Fungsi tujuan ketiga yaitu memproduksi air bersih yang tidak melebihi kapasitas produksi, yaitu D21P tambah D22P. Yang artinya kita menekan agar nilai D21P dan D22P mendekati 0, sehingga produksi air pada unit Modayak dan unit Kotabunan tidak melebihi kapasitas produksi yang sudah ditetapkan pada kendala tujuan yang ini. Ini untuk unit Modayak dan ini untuk unit Kotabunan. Kemudian hasil dari prioritas kedua yaitu D19M dan D20M yang bernilai 0 ditambahkan pada kendala di prioritas ketiga. Seperti ini. Selanjutnya pilih menu solver dan pilih solve. Ini nilai-nilai variabel simpangan dan variabel-variabel keputusan. Di sini nilai variabel simpangan D21P dan D22P, di mana D21P dan D22P ini merupakan fungsi tujuan prioritas ketiga. Ini bernilai 0, yang artinya tidak terjadi kelebihan produksi air bersih pada unit Modayak dan unit Kotabunan. Untuk prioritas keempat, copy coding yang ada pada lampiran 13, script Lingo prioritas keempat pada file skripsi. Setelah di-copy, kemudian kita paste pada aplikasi Lingo.
Namun sebelumnya, coding prioritas ketiga yang sudah dicari solusinya dihapus terlebih dahulu. Di sini, fungsi tujuan prioritas keempat yaitu D23M, D24M sampai dengan D40M. Ini artinya kita akan menekan agar nilai D23M, D24M sampai dengan D40M mendekati 0, sehingga produksi air bersih pada unit Modayak dan unit Kota Bunan melebihi produksi minimal air bersih. M di sini artinya variabel simpangan negatif. Kemudian, hasil dari prioritas ketiga yaitu D21P dan D22P yang bernilai 0 kita tambahkan di atas kendala non-negatif. Pada coding prioritas keempat ini terdapat hasil dari prioritas pertama, yang ini, hasil dari prioritas kedua, dan hasil dari prioritas ketiga. Selanjutnya untuk menentukan solusinya, maka pilih menu solver dan pilih solve. Nah, di sini nilai dari fungsi tujuan prioritas keempat, D23M sampai dengan D40M, ini masih terdapat variabel simpangan negatif yang bernilai lebih dari 0. Ini ada D26M, D30M, dan D40M. Sehingga dapat dikatakan bahwa prioritas keempat ini tidak tercapai, karena masih ada variabel simpangan yang bernilai lebih dari 0. Nah, solusi akhir dari model primitive goal programming ini dapat dilihat pada hasil dari prioritas keempat ini. Solusi akhir menunjukkan bahwa prioritas pertama, kedua, ketiga telah tercapai, sedangkan prioritas keempat itu belum tercapai.